Selamat pagi, tepatnya dini hari. Sekarang jam 2.45 waktu Jerman. Sekitar jam 1 tadi atau setengah 2 ya kira-kira. Bangun, terus mandi. Alhamdulillah bisa sholat malam. Ini makanan sebenarnya dikasih jam 6 sore tadi kemarin, tapi karena saya nggak enak badan karena sebelumnya kan pagi hari ini turun salju kayak masuk angin ketiduran. Ini tuh guys, untuk makan malamnya kita dikasih ini nasi, ini kayak gulai ayam campur ikan, tapi gulainya manis. Yang lucu lagi ini guys, kirain gorengan dengan daging apa, ternyata nanas digoreng. Oh ya, lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, untuk saat ini aku mau cerita pengalamanku dulu waktu kuliah semester 3. Semester 3 itu aku ditaksir sama cewek. Dia kuliah di fakultas ekonomi, sedangkan aku kan fakultas teknik sipil. Sebenarnya aku ditaksir si cewek itu nggak suka, orang wajahnya jelek, pendek, kurus lagi. Tapi entah kenapa suatu ketika kan rekan kuliahku ketemu aku ngobrol-ngobrol, temanku itu bilang gini, "Pring, kamu ditaksir loh sama siapa? Sama si Lulu, anak ekonomi." Wah, biarin aku gitu. Nah, tiba-tiba si Adi temanku bilang gini, "Tapi si Lulu bilang kalau kamu mau jadi pacarnya, kamu mau dibeliin HP." Waduh, dalam hati saya, wah sendiri lumayan jauh kan dibeliin HP. Yang si ceweknya katanya ya lumayan kaya. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba kan aku jadi deket sama si Lulu. Tiba-tiba pagi-pagi itu dia sama teman kuliahnya, karena aku baru bangun tidur jam 8, dibangunin sama pembantuku, katanya ada teman kuliahku datang. Aku turun ke ruang tamu, ternyata itu si Lulu sama Dina kan dia juga temanku juga. Nah, aku tanyain kenapa kesini. Enggak, katanya pengen main aja ke rumahku. Terus selang setengah jam kemudian kan Dina pulang, jadi aku ngobrol sama si Lulu. Entah setan apa, astagfirullahaladzim, memang aku dulu masih hidup di zaman jahiliyah, jauh dari rahmat Tuhan. Pagi-pagi baru pertama ketemu langsung gini, astagfirullah, heran aku. Terus aku banyak banget, ya Allah, ampun dosa-dosaku. Habis itu kan sebenarnya nggak ada kata aku cinta kamu, aku suka kamu ya, karena kita udah melakukan itu. Kita sering jalan berdua, dia sering main ke kampusku. Terus ya mungkin saking bangganya ke teman-temannya, aku sering pamerin bahwa aku pacarnya, padahal aku nggak ngomong atau nembak dia. Nah, mana enak nih daging ayam tapi manis, gulai tapi manis. Lanjut lagi ke cerita. Nah, pada suatu ketika habis maghrib, ini kira-kira kita setengah
sebulan kita jadian, bukan jadian, deket. Tiba-tiba kan habis maghrib dia tiba-tiba nongol di kamarku. Loh, Ajiner, siapa yang suruh kamu kesini? Kata dia, aku disuruh masuk sama pembantuku. Katanya pembantuku bilang dipesan ke ibu kalau temen cewek orang Kiev, temanku cewek datang suruh naik aja ke kamarku karena takutnya kalau ada cewek main ayahku tuh nggak suka, makanya tiba-tiba nongol aja di kamarku si Lulu itu. Ya si Lulu tiba-tiba ngajakin gini, Frank, kamu mau gak kaos MU? Wah, kaos MU, padahal kan aku penggemar Milan. Terus aku kan dia bilang gini, mau gak ini jersey asli? Loh, asli? Terus aku mikir, wah lumayan nih kalau jersey asli. Kalau zaman dulu kan masih mahal loh, masih jarang ngejual official jersey di daerah Solo. Aku loh, kok bisa kamu punya jersey MU? Terus Lulu bilang gini, enggak, ini yang beli paman aku. Lo kok paman? Iya, seorangnya adiknya bapaknya katanya nikah sama orang Inggris. Wah, terus dalam hati saya, gila nih si cewek, masa sih punya saudara yang bersuamikan orang Inggris? Kan aku nggak percaya tuh. Tapi aku sih juga masih penasaran sama dikasih jersey MU yang asli katanya. Terus habis Isa aku kan main ke rumah, bukan rumah dia, katanya kaosnya itu ada di rumah neneknya. Terus aku diajak ke rumah neneknya, ternyata di rumah neneknya itu udah banyak orang. Ada kakak iparnya cowok sama kakak ceweknya sama adiknya. Terus di rumah itu juga ada neneknya, terus pembantunya. Terus habis jam 9 kan si kakak iparnya sama kakak perempuannya pulang. Aku mau pulang nggak boleh, katanya suruh tidur situ aja. Aku tagih, mana kaos MU-nya? Terus katanya ditaruh di kamarnya itu dikunci. Mana kuncinya? Katanya kuncinya dibawa sama tantenya yang katanya bersuamikan Inggris itu. Tapi emang bener guys, setelah aku masuk ke rumah neneknya, ternyata itu kayak apa ya, meja atau di vet atau apa bahasanya, ada foto pernikahan cowoknya Inggris sama si ceweknya, tantenya itu memang nikah sama Inggris. Terus aku dikasih lihat album foto, benar foto-foto pernikahan si cowok Inggris sama tantenya itu, dan sekarang dia punya dan nunjukin anak perempuannya itu. Lah, habis kejadian aku nginep di rumah neneknya itu, tiba-tiba selang seminggu aku dijemput sama si Lulu. Katanya Lulu dimarahi karena aku telah tidur di kamar di rumah neneknya. Si orang tuanya minta tanggung jawab, bajinnya loh, orang nggak ngapain suruh tanggung jawab. Terus siang harinya, keesok harinya aku secara gentle datang ke rumahnya. Ternyata bapak ibunya nggak ada. Aku di sidang ditemuin sama kakak iparnya, bahwa kakak iparnya udah tahu kejadiannya bahwa aku tidur di rumah neneknya. Apapun yang terjadi, aku harus menikahin dia. Gila nggak, orang nggak ngapain juga aku nggak cinta sama dia. Kan dia mau sama si ceweknya gara-gara dia dulu ngejanjiin ngebeliin HP. Dasar cowok matre. Habis kejadiannya aku shock banget di rumah dia, di sidang sama kakak iparnya. Terus aku ya cuma ya aja, tapi dalam pikiran jahatku gimana caranya agar bisa lolos dari pernikahan yang tidak diinginkan itu. Terus harus kita ngobrol sekitar lama banget, antara jam 9 sampai jam 12 siang. Nah di sidang aku pulang, wah aku tuh stres banget.
Akhirnya aku kan kabur ke rumah dan kakekku di daerah Boyolali untuk menenangkan pikiran. Terus si kakak iparnya sampai ngancam-ngancam bahwa kalau aku nggak nikahin akan dibunuh. Karena dapat zaman dulu kan masih zaman SMS, karena dapat SMS ancaman itu, aku tuh setiap pergi kemana-mana selalu bawa tas kuliah, di dalamnya ada palu, ada pisau, ada parang kecil ya untuk jaga-jaga diri. Terus aku setiap hari terus teror terus sama si kakak iparnya, sama si Lulu itu bahwa untuk segera menikahin. Ya semua SMS ini gua nggak aku peduliin. Akhirnya setelah aku kabur itu kan dari rumah kabur ke rumah kakekku, akhirnya si ayahku tahu kejadiannya bahwa aku gini-gini. Akhirnya ayahku mau melindungi. Aku ditanya sama ayahku, "Lah kamu apain nih si Lulu?" Ya aku jujur gini cuma main sekali aja. Terus ayahku bilang, "Kalau kamu nggak suka ya nggak apa-apa, nggak usah dinikahin. Terus nikah itu harus butuh pertimbangan yang matang." Wah, aku lega banget dapat ucapan kayak itu dari ayahku. Akhirnya setelah masa persembunyianku mungkin sekitar 3 minggu atau sebulan, aku kembali kuliah. Terakhir aku ketemu Lulu setelah tahu kalau aku masuk kuliah. Dia nemuin aku di kampusku untuk ngomong. Terus aku udah langsung bilang udah nggak ada yang demon lagi, nggak penting. Aku kabur. Habis itu dia nggak pernah nemuin aku lagi, tapi SMS dari dia, SMS ancaman, SMS mengunggit perbuatanku kepada dia. Pengalaman guys, untuk kalian hati-hati. Alhamdulillah dari kebodohanku dulu, kekhilaafanku bisa mengantarkan ke jurang kenistaan yang amat buruk. Salah satu pengalaman masa mudaku yang aku bikin menyesal yaitu masa muda yang hura-hura, banyak berbuat dosa. Astagfirullahaladzim. Seumpamanya waktu bisa diputar dulu, sudah ada yang menasihati aku tentang agama, mungkin aku nggak akan mengulangi itu. Astagfirullahaladzim. Adalah alhamdulillah zaman dulu bisa lolos dari jeratan psikopat Lulu. Ngomong-ngomong lumayan enak men. Cukup sekian, bukannya sok suci, hanya berpesan kepada kalian jaga sholat 5 waktu, jaga kesatuan, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diadu domba, karena kita berharap Indonesia bisa maju, akan tetap maju sampai 1000 tahun ke depan. Indonesia jaya. Selamat dini hari waktu Jerman. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Ciao.